Billahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Apa itu ayatnya? Belum. Surat Ibrahim surat 14 ayat 24 dan 25. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Bu Haji sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Allah limpahkan keberkahan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan kita dijadikan juga, diberikan juga keturunan yang saleh dan salehah, amin. Senantiasa Allah limpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, dan terus kita berdoa kita termasuk orang-orang yang min ahlil jannah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting mengaji ya biasa. Fenomena alam seperti ini kita nggak usah nyalain alamnya seperti apa. Saya katakan kita hidup yang jaminannya akan bahagia, ukurannya apa Bu? Orang itu hidupnya ukurannya pasti diberikan kebahagiaan. Ukurannya apa? Takwa. Ada lagi? Lupa sama Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah lupa sama kita. Allah butuh kita apa enggak? Allah mah enggak butuh kita. Yang butuh kita. Iya, kalau kita yang butuh berarti ya ibu kesini untuk apa niatnya? Beribadah karena Allah, berarti pengen dapat ridho Allah. Kalau pengen dapat ridho Allah, ukurannya di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 207. Wa minan nas may yasri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ya, apa artinya ukuran orang yang dapat ridho itu di ayat itu? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Ada berapa? Ada berapa? Ini ada berapa? Apa? Ada berapa? Dua. Apa tuh? Dua itu apa? 207. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tu'minuna adamin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 61 As-Saff ayat 10 dan 11. Jaminannya surga. Ya. Selanjutnya surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah ayat 20, 21, 22. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, mereka tuh kalau kita bacanya seperti itu, di situ ada kata amwal wa anfus, harta dan jiwa seseorang yang dikorbankan. Nah, apalagi bentar lagi hari raya korban ya. Nah, udah ada yang niat korban Ibu? Ada udhiyah.
Kalau yang kita potong hewan setiap tahunnya, ya, itu namanya udhiyah. Potong kambing, potong sapi, ya, itu udhiyah namanya. Cuma setahun sekali. Tapi kalau pengorbanan bentuknya tadhiyah harusnya setiap saat, setiap hari. Itu nilainya lebih besar daripada udhiyah. Ya, orang 27 tercatat di papan tulis, maka harus ada yang dikorbankan. Jangan sampai, mohon maaf, bukan doain. Jangan sampai suatu saat kita diwafatkan masih banyak tabungannya belum sempat diinfakin, belum sempat disodakohin, belum sempat dizakatin. Ini jadi nggak ada nilai. Ternyata rumahnya, ya, sampai puluhan belum ada yang dizakatin. Belum di hadisnya ada. Ternyata salah satu orang yang tidak bisa masuk surga itu adalah bakhil. Bakhil itu ada di surat 47, surat Muhammad ayat 38. Surat Muhammad itu ayatnya sampai 38 ayat. Wa may yabkhal fa innama yabkhal li nafsi. Barang siapa yang hakikatnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Iya. Emang kalau misalkan ya, terus kalau misalkan ada orang dermawan banyak memberikan hartanya di jalan Allah, Allah jadi untung? Enggak ada. Allah enggak ada sifat untuk merugi. Cuma karena kita butuh Allah, ya, saya katakan orang kafir, orang non muslim aja, ketika dia gemar membelanjakan harta untuk menolong sesamanya, yang menolong ke Palestina itu bukan orang muslim doang, Bu, ya kan? Saya katakan banyak nggak orang non muslim nolong? Banyak. Salah satunya Cristiano Ronaldo itu belum Islam. Kayak gitu. Nah kan kalau namanya di dunia mah bakalan kita tinggal. Nah makanya ini saya masih mukadimah, belum isi ya. Saya katakan seperti itu. Dari tadi muter-muter masih mukadimah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nilainya bukan hanya di dunia, di akhirat pun nilai itu akan ikut menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab. Tuh. Enak nggak dengarnya? Enak nggak dengarnya? Enak. Ngelakuinnya? Males. Gemar, saya katakan. Makanya urusan begini, ya, jangan sampai dipandang sebelah mata. Seperti itu. Ibu pernah dengar nama Siti Khadijah Al-Kubra? Ya, kenapa saya contohin Siti Khadijah Al-Kubra? Karena kaum wanita, ya. Itu menjelang wafatnya, orang kalau meninggal, kalau orang soleha itu, ya, rasa-rasanya mau wafat itu tahu. Badannya kayaknya udah lemes banget, udah nggak berdaya, kayak gitu ya. Rasulullah, ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Selama ini saya tinggal bersamamu, saya mendampingimu sebagai istri, apakah ada perilaku saya yang kurang menyenangkan? Adakah perilaku saya yang kurang taat kepadamu? Saya nggak mau nanti dihisab. Mumpung saya masih hidup, saya mohon dimaafkan. Apa kata Rasulullah? Engkau adalah wanita sempurna. Ya, seperti itu. Kau adalah wanita yang sangat taat kepada saya. Seperti itu. Kau tidak punya salah kepada saya. Rasulullah yang ngomong kayak gitu. Coba kira-kira laki ibu ngomong curhat sama laki ibu begitu. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Galakan bininya. Itu banyak ya. Tuh. Banyak. Itu satu. Artinya selevel Siti Khadijah yang soleha seperti itu masih mengkhawatirkan, masih takut ada kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, yang luar biasa. Pertanyaan kedua lebih luar biasa. Beliau itu saudagar paling kaya di Jazirah Arab saat itu. Kalau zaman sekarang duitnya sudah triliunan, ya kan? Itu uangnya habis, hartanya habis, ya, dia berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala buat perjuangan Islam saat itu. Ya Rasulullah, apakah hartaku yang baru aku berikan untuk jalan Allah, ya, ada nilainya dan sebagainya? Itu pasti ada nilainya, ya, dan itu jaminannya surga. Artinya apa? Selevel Siti Khadijah yang masih triliunan aja masih mengkhawatirkan dirinya kalau takut masuk neraka. Paham, Bu? Ya.
Paham nggak maksudnya kisah ini? Paham. Rasulullah sama Siti Khadijah tinggalnya berapa lama berumah tangga? 20 tahun dikasih karunia anak berapa? 6. Berarti kan jaraknya deket-deket tuh. 6 anak nggak sampai 20 tahun. Ya seperti itu. Tuh. Oleh karena itu, ya apa yang menjadi dasar kita ukuran bahagia itu? Ada di Ikhwan TV ya. Ukuran bahagia itu apa gitu ya? Ada pernah dengar ya? Ya. Ukuran bahagia itu apa? Ayo kita buka dulu surat 14 Ibrahim ayat 24-25. Sambil dibuka, saya puji syukur dulu kepada Allah. Udah dapat? Ya, silakan dibaca ayatnya. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. 14 24 25. Oh. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' Bukti Tukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Iya, artinya Bu? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Di situ ada kalimat thayyibah. Seperti apa perumpamannya? Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. iya. Kalau pohon kita lihat ya potongnya gede, kita sikap aja nggak kebadanan saking gedenya. Ya ternyata ditanya-tanya sama orang yang sekitar situ, ini pohon udah puluhan tahun bahkan 100 tahun lebih tetap kokoh, padahal banyak angin dan lain sebagainya, nggak tumbang-tumbang. Terus dia buahnya banyak, bermanfaat. Seperti itu tuh. Kira-kira cakep gak tuh pohon? Iya, cakep. Yang pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan pohon itu kokoh? Faktor akar. Makanya ukuran bahagia itu saya bilang ada di akar. Kalau pohon, maka pohon itu akan bahagia. Jadi walaupun buahnya banyak, batangnya gede, rantingnya juga banyak, daun-daunnya banyak, rindang dan sebagainya, tapi kalau akarnya rapuh, tumbang, tunggu aja, tinggal tunggu aja tumbangnya. Sama manusia, ya. Islam itu bicara ritual, ya. Iman itu bicara keyakinan kita kepada Allah mutlak, harus dibangun terus. Saya katakan sampai ada kalimat di dalam ayat Quran surat 15 Al-Hijr ayat 99, itu ayat terakhir juga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita tuh nyembah Allah sampai menemukan keyakinan kita kepada Allah mutlak. Harus yakin pasti ada surga, harus yakin pasti ada neraka. Kita harus yakin suatu saat kita akan wafat, kita akan ditanya, kita akan dihisab, itu harus yakin. Nah, cukup yakin? Ya enggak lah, harus mempersiapkan. Tuh kan begitu pada prinsipnya. Jadi ukuran bahagia itu orang kalau hidupnya, ya kalau udah tahu seperti ini sampai akhir hayatnya, dia nggak akan keluar daripada keimanan. Iman, punya iman. Kalau orang udah punya iman, kan ayat-ayatnya udah disampaikan lebih dahulu. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, di surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4, di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Itu ketetapan Allah. Allah juga udah tetapkan penghargaannya dan gak ada yang kecil. Bahkan di surat 23 itu dijamin masuk surga Firdaus. Ya, saya katakan. Nah, kita ambil saja di surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah itu bergetar. Kita nyebut nama Allah berapa kali? Bahkan nggak kehitung. Karena mau nggak mau kadang-kadang harus dipaksa. Sholat setiap gerakan
pergantian gerakan, pasti nama Allah dibawa, ya nggak? Iya. Sama yang kita dengar juga, ya. Ketika azan dikumandangkan, itu diawali kalimat Allah, ditutup diakhiri dengan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kan? La ilaha illallah. Tapi ada manusia azan kayak gitu, sholatnya ya hukum yang berlaku kepada seorang laki-laki, hukum yang berlaku kepada wanita itu pasti beda, kodratnya beda. Cuma nih saya nggak capek-capek, nggak bosan-bosan nyampein. Ibu nih, ibu-ibu semua saya katakan, ibu mau masuk surganya gampang banget, gampang banget. Taat sama suami. Iya, gampang banget. Bagaimanapun bentuk suaminya, ya, ibu kan tugasnya suruh taat ke suami, betul betul. Suami melakukan apa aja, bahkan keburukan selevel kelas kakap atas perilakunya. Makanya tugasnya taat. Emang kodratnya begitu, kalau ngatur. Cuma ngapa? Ya, dalam hadis satu riwayat dikatakan nanti di neraka banyakkan perempuan. Karena kenapa Bu? Karena banyak yang nggak taat sama suami. Gitu ya? Iya. Mesem-mesem aja. Ngerasa kan? Karena beliau habis pulang bepergian, bicara nafas dan sebagainya. Suami saya salam kita apa? Nyautin jawab. Waalaikumsalam ambil. Itu deh hari ini misalnya itu gimana? Ya udah ikuti. Nanti dia kamu jawab. Tapi kalau suami yang soleh nggak seperti itu. Iya misalkan gitu. Iya. Misalkan. Doain kalau kayak gitu suaminya. Iya. Suami saya mah ngizinin terus. Kan? Iya. Duribat alaihimudillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ya. Orang yang diliputi hinaan di mana saja mereka berada. Suribat. Nah, kalau kita nggak mau hina, maka hubungan kita kepada Allah terjaga dengan baik. Mereka diliputi. Yang diperintah, jalanin. Yang ditinggalkan, tinggalin. Kan gitu. Yang diharamkan maksud saya, yang dilarang, tinggalin. Seperti itu aja. Makanya perempuan-perempuan ahli surga sangat banyak. Bahkan yang tidak dipiralkan adalah salah satunya Mutiah. Ibu bisa nggak kayak Mutiah? Harus level Siti Khadijah terlalu tinggi. Levelnya Siti Maryam terlalu tinggi, apalagi levelnya Asia. Ya, ya Firaun luar biasa. Itu digebukin juga sama Firaun. Oh, saya katakan dia setiap hari ya melayani apa yang suaminya suka. Makanannya, mandi air hangat dan dinginnya, kasur tempat tidurnya udah disiapin. Ketika dia pulang udah rapi semua. Ya, jadi banyak-banyak nawarin. Ketika suami datang, ya apa manggilnya? Ibu-ibu manggil sama suami apa? Beb. Mau ngetes dulu, atau mau saya temenin makan dulu, apa saya mau temenin mandi dulu, apa saya mau temenin tidur-tiduran dulu. Insya Kan Allah. begitu. Iya, luar biasa, manjain banget. Nggak usah apa-apa. Tergantung. Ya, seorang suami bercandanya aja sama istri, bercanda Bu, bukan masalah bergaul lebih tinggi lagi nilai pahalanya, bergaul hubungan ya maksud saya. Dan tanda kutip ini kan cuma ketawa ketiwi, haha hihi haha, Bikin senang hati. haha hihi haha hihi. Akhirnya apa? 1 jam pahalanya ya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ketawa aja nggak makan. Itu kalau udah berumah tangga pahala ngalir terus Bu. Amin. Amin. Cuma kadang-kadang orang nggak bisa kontrol emosinya. Iya, sama suaminya banyak keselnya, sama suaminya banyak gedek. Padahal ladang pahalanya ibu ada di suami. Iya. Apapun bentuk suami kayak gimana pun. Ingat Bu, nggak lama kita mah hidup 60-70 itu ukuran rata-rata aja dalam satu hadis.
Jadi kalau ibu sekarang 40, 50, mohon maaf, bukan doain cepet ya. Kan 60 kan berarti dikit lagi. Iya, berarti 10 tahun, 20 tahun. 10-20 tahun itu kagak lama. Bukan doain cepet ya, Nyai ya. Nyai kok udah lebih. Tuh. Modalnya yakin. Jangan dibanding-bandingin. Ya, jangan dibanding-bandingin. Karena mohon maaf nih saya ngomong. Ketika orang ya hidupnya berumah tangga, suami istri masih lengkap dan sebagainya, dan dia duda dengan tidak ada istrinya, dan dia seorang janda tidak ada suaminya, itu nilainya beda. Oh beda cuy. Beda ya. Makanya Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat nikah lagi nggak? Iya lah. Karena ya suami juga punya dapat pahala. Ntar kayaknya kalau saya nikah lagi belum tentu bisa kayak suami saya yang dulu. Itu namanya nggak ya? Nah kalau orang punya iman, makanya yakin. Tumbuhkan rasa yakin yang tinggi. Saya katakan tuh ya, sambil kita memperbaiki diri. Ya kan begitu. Makanya tadi saya bilang kalau Nyai mau nikah lagi silakan. Tenang aja, kita punya iman. Kasajaratin thayyibatin. Ukurannya, lihat rukun iman itu yang pertama apa? Yang pertama apa? Syahadat. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya, Allah itu maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu perintah taubat di surat 66 ayat 8 At-Tahrim, ujung ayatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Karena kenapa Bu saya sampaikan begini? Ketika kita dikubur, ibu suatu saat diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya bersama kita. Kita itu dihisab, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Saya katakan bisa join sama suami? Enggak. Saya katakan seperti itu. Tapi Allah akan lihat bagaimana ketaatanmu, sebesar apa ketaatanmu kepada suami waktu itu. Ditanya. Begitu pula di akhirat. Ketika di akhirat amalnya ditimbang dan sebagainya, seluruh perilaku ibu waktu pertama kali nikah sampai nanti wafat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya enaknya jadi perempuan tidak pernah bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh suami kalau itu berupa keburukan, sedikit pun nggak bertanggung jawab. Tapi kalau suami nih kayak saya, ya saya nggak pernah ngeliat istri, ya mudah-mudahan sih enggak, istri saya nggak begitu leweng. Itu suami yang bertanggung jawab atas perilaku istri. Kan kagak enak banget dosa begitu, dosa limpahan namanya. Ngedidik istrinya. Lah kalau ibu, mohon maaf, ya nggak di sini dah, saya katakan. Dan ceritanya banyak tuh, karena masuk juga ke kuping saya curhatannya iman. Kalau orang di iman, semuanya terkontrol. Matanya terkontrol, telinganya terkontrol, lisannya terkontrol. Ini yang menyebabkan masuk neraka ini panca indera. Iya, luar biasa. Ada orang lagi ibadah dosanya ngalir, ada nggak? Ada. Lagi sholat, Allahu Akbar, tapi dosanya ngalir. Dosa apakah itu? Hatinya kan. Hatinya. Dosa apakah itu? Yang lain gak apa-apa. Jawabnya apa? Ya, ternyata dia pernah fitnah orang sampai dia sholat, terus melakukan sholat, dia belum sempat sama orang yang difitnah, dia minta maaf. Itu dosanya ngalir terus. Makanya ada kalimat la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang tukang fitnah. Ngeri kan jadinya kalau udah gitu? Dari mana tuh fitnah? Mulut. Salamatul insan hifdzil lisan. Itu lagi sholat, lagi puasa, tapi dosanya ngalir. Paham nggak maksudnya? Paham. Nggak enak kan dengar begitu? Iya. Berarti pahalanya juga sia-sia ya. Yes. Ada kalimat atadruna mal muflis. Apa artinya? Siapakah orang yang paling bangkrut ya di dunia dan akhirat nanti? Sahabat bilang banyak orang yang usahanya ya banyak omsetnya dan sebagainya. Saya katakan terus usahanya
naik omsetnya dan sebagainya, tapi tiba-tiba anjlok. Banyak sahabat mengatakan gitu. Tidak seperti itu kata Rasul. Jadi dia rajin sholatnya tepat waktu. Ya, saya katakan 5 waktu itu dijaga, bahkan tidak hanya sholat wajib, tapi yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajudnya dikerjakan. Banyak nggak tuh dapat pahalanya? Bukan sholat doang, banyak banget. Bukan ribuan, bukan jutaan, bisa jadi miliaran, triliunan tuh. Baru pahala sholatnya doang sampai akhir hayatnya. Dia juga puasa, ya. Puasa Ramadan, bahkan bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia juga puasa sunnah, Senin Kemis. Syawal udah pada sholat, udah pada puasa. Ya, jangan sampai ditinggal ya, karena saya ini udah belanja. Oh, udah. Ya, tapi yang punya utang cepet, ya, punya utang cepet dibayar. Puasa Ramadan ketika dikerjakan itulah alakum tatakun, jaminannya surga juga bagi orang bertakwa. Intinya dia puasa juga. Pahalanya banyak, bukan hanya juga puasa bulan Ramadan, tapi puasa sunnah dikerjain. Banyak kan tuh pahalanya. Ternyata dia juga ahli sedekah, dermawan, zakat, infak, sedekah dikeluarkan, dibelanjakan hartanya sebanyak-banyaknya, ya, sampai dia tidak punya harta lagi ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus kan tuh manusia? Bagus. Dan ketika dia diberikan kekuasaan rezeki, dia juga umroh, dia juga haji. Haji kalau mabrur jaminannya surga. Ya, seperti itu. Tapi kenapa di akhirat nanti itu yang orang tadi itu pahalanya udah banyak banget tuh. Ya, ketika di dunia dia lakukan semua rukun Islam itu saya katakan. Tapi ketika di akhirat dia mau dimasukkan ke surga, banyak orang berbondong-bondong. Ya Allah, tolong orang itu jangan kau masukkan ke surga dulu. Aku mau minta pertanggungjawaban. Itu orang yang kayak gitu karena Allah gerakin. Memang dia rajin sholat, dia rajin puasa, gemar zakat, infak, sedekah, bahkan haji umroh udah berkali-kali dan lain sebagainya. Tapi dia dulu pernah jolimin saya, pernah fitnah saya, pernah ngomongin aib saya, tapi dia belum pernah sempat sampai akhir hayatnya dia belum pernah minta maaf sama saya. Gara-gara kayak gitu, hai pulang. Kau yang mau masuk surga, ya, yang berada di gerbang surga, berikan pahalamu kepada orang yang kau zalimi. Ya, ambil ya dosa si orang yang zalim ini kepada orang yang tadi ahli ibadah tadi. Dan itu kalau satu, kalau sampai puluhan, kalau sampai ratusan orang yang difitnah dan sebagainya, habis. Artinya kita jangan begitu tuh, maksudnya jadi manusia. Makanya itu sangat pengaruh. Dua-duanya harus happy, harus baik saya katakan. Karena salah satunya nggak baik, maka duribat, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu syarat taubatan nasuha supaya diterima, kan, ya persyaratannya lebih banyak ke hablum minanas daripada hablum minallah. Hafal ya ayatnya, ayat 133-nya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegera untuk mencari ampunan Allah, Allah akan berikan jaminkan untuk masuk surga seluas langit dan bumi. Seperti itu. Ya, dan itu hanya buat orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan dan dalam keadaan lapang maupun sedih. Al-kadhimin al-ghaib, orang yang selalu menahan amarahnya. Menahan amarah itu bukan hanya emosi, tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya, menjaga lisannya untuk tidak gibahin orang, menjaga mulutnya supaya tidak fitnah orang, menjaga mulutnya supaya tidak nipu orang. Masya Allah. Ya, tuh. Ini terjadi, Bu. Saya terjemah juga tuh, wal afina alinnas. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita dizalimi, ya, kita dizalimi nih, saya katakan. Terus apa? Ya, kita harus bagaimana dengan orang yang menzalimi kita? Tapi ada nggak orang yang pengennya balas dendam? Dendam sama dia, benci sama dia. Ada yang begitu? Jadi mau doain aja kadang-kadang nyumpahin, dia biar mampus. Ada yang begitu kan? Ada. Ya,
Rasulullah diludahin mukanya berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Dia usap ludah orang kafir itu, dia angkat tangannya. Doa Ya ya. Allah, ampunilah dosa-dosa orang ini, menzalimi saya, dan berikanlah dia hidayah. Rasulullah yang kita kan punya hajat semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin punya suami ada yang bagaimana begitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu cepat dikabulkan. Masalahnya melalui apa? Melalui sedekah. Itu yang paling cepat. Makanya saran saya jangan sampai setiap tahun tidak berkorban. Itu nilainya salah. Nah, kalau kita mau bahagia, maka hidup kita sampai akhir hayat kita ketika kita meninggal harus bawa iman. Dunia wal akhirah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 201. Kezaliman. Tinggalkan kezaliman. Ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Karena orang-orang yang sudah dipastikan masuk neraka yang ada di dalam Quran, ada nggak yang sudah dipastikan masuk neraka? Yang ada di Quran kisahnya ada Fir'aun, ada nggak? Ya. Wa ilhadatin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma asmin lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihtib lana min hadhihi dunya husnil khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Win 'alaina fi sakaratil maut wa najah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, datanya dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Apabila ada kebenaran mutlak datang dari Allah, kita wajib imani, kita wajib amalkan dalam hidup.